Mengolah informasi pertama, berdasarkan data dari BMKG, puncak musim penghujan di Kabupaten Lahat terjadi pada Januari dan Februari 2022, sehingga berpotensi terjadi bencana alam longsor serta banjir. Pada awal tahun 2022, tepatnya di bulan Januari hingga Februari 2022, potensi terjadi bencana alam cukup tinggi terjadi di Kabupaten Lahat. Menurut Kepala BPBD Kabupaten Lahat, Ali Apandi, berdasarkan data yang dirilis BMKG, puncak musim hujan akan terjadi hingga bulan Februari 2022. Curah hujan memang terjadi cukup tinggi di Kabupaten Lahat sehingga membuat beberapa kawasan perbukitan seperti Kecamatan Gumai Ulu, Mulak, Tanjung Sakti Kumi, Pulau Pinang, dan Pagar Gunung berpotensi terjadi bencana longsor dan banjir. Dari BMKG bahwa puncak curah hujan tinggi di Kabupaten Lahat sampai bulan Februari. Nah, antisipasi ini juga rawan untuk daerah Lahat karena fotografi Lahat yang sebagian besar adalah seperti Tanjung Sakti, Gumai Ulu, Pagar Gunung. Itu umumnya adalah daerah-daerah lereng. Hujan yang tinggi bisa menyebabkan curah hujan tinggi bisa menyebabkan longsor. Ini sudah terjadi beberapa minggu yang lalu di Jati, sehingga menutup jalur lalu lintas. BPBD mengimbau agar warga tetap waspada saat curah hujan tinggi, terutama yang bermukim di kecamatan rawan longsor dan banjir, dan terus melakukan koordinasi kepada pemerintah desa dan kecamatan untuk cepat tanggap dalam melakukan langkah penanggulangan bencana alam. Rivaldo Putrawansah, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Puluhan hektar kebun karet di Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Oki terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Curah hujan yang tinggi 1 minggu terakhir ini membuat petani karet di Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Oki meradang. Kawasan areal perkebunan karet milik petani di Desa Lubuk Makmur, Desa Tanjung Sari 1, Desa Rantau Durian, dan Desa Lubuk Seberuk dengan luas hingga ratusan hektar terendam banjir. Ketinggian air mencapai 1 meter lebih yang mengakibatkan para petani karet dipastikan tidak bisa menyadap karet. Ini luas sekali ini kalau tempat punya wong-wong ini. Nanti masih lama ya nggak tahu nanti gimana. Modal sudah habis ini. Diprediksi air yang menggenangi areal perkebunan karet milik warga tersebut belum surut dalam waktu dekat. Hal tersebut dikarenakan curah hujan dalam beberapa hari ke depan diprediksi tetap tinggi. Yudi Gromiko, TVRI Sumatera Selatan melaporkan.